Chapter 1266. Pertemuan dimulai. Kaisar Peerless kagum bahwa Jiang Chen mampu menaklukkan saudara-saudara Jiao yang gaduh dengan beberapa pukulan sederhana. Dia sudah menyaksikan banyak aspek luar biasa dari pemuda itu, tetapi setiap saat yang berlalu di dekat pemuda itu menunjukkan bahwa dia masih hanya melihat ujung gunung es. Jenius muda itu tampaknya merupakan tambang emas alami yang tidak ada habisnya. Ada harta tak berujung yang bisa ditemukan dalam dirinya. Bagaimana menurutmu, teman? Apakah aku menipu kamu sebelumnya? Mo Wushuang yang tersenyum memandang ke arah saudara-saudara Jiao. Kedua bersaudara itu malu. Mereka menangkupkan tinju mereka. Saudaraku Mo, kami adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan gandum dari sekam. Kami pikir kamu melebih-lebihkan, tetapi kami adalah katak di dasar sumur selama ini. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kami tunduk sepenuhnya dan sepenuhnya. Petik 2. Kamu tahu, aku memiliki kebanggaan yang sama denganmu, tawa Mo Wushuang. Namun, aku tidak pernah menyesal bergabung dengan Secret Pivot Mountain. Aku hanya mengalami kepuasan dan kesenangan sejak saat itu. Aku telah berjalan di dunia ini ribuan tahun, tidak pernah percaya bahwa mungkin ada seorang jenius yang tiada taranya dimanapun, yaitu, sampai aku bertemu Tuan Muda Zen. Ada beberapa orang jenius di dunia yang tidak ingin dijangkau orang lain. Petik 2. Sungguh, Tuan Muda itu jenius. Di sini ada seorang jenius kekaisaran muda yang bisa mengajar ahli kaisar hebat tentang Dao bela diri. Itu cukup mengejutkan untuk mengejutkan seluruh dunia. Tetapi Tuan Muda Zen telah melakukan hal itu. Tidak peduli seberapa besar ego yang dimiliki Jiao bersaudara pada awalnya, mereka tidak dapat mempertahankannya di hadapan kebenaran ini. Seperti kata pepatah, tidak peduli seberapa bagus itu, selalu ada seseorang yang lebih baik. Hari ini, mereka telah melihat pepatah dalam aksi. Memang, harga diri mereka dapat dimengerti mengingat status mereka sebagai Kaisar Agung. Mereka telah mencapai puncak Dao bela diri, tingkat yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar umat manusia. Ada banyak pembudidaya di dunia seperti bintang di surga. Dari itu, hanya segelintir yang pernah terlihat. Hanya segelintir yang pernah naik ke puncak. Masing-masing dan setiap orang yang mengelola prestasi telah melakukannya dengan mengarungi kematian yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin tidak ada satupun kaisar besar dari 100 juta. Saudara-saudara Jiao selalu memiliki harga diri yang tinggi. Mereka terutama tidak menghormati Honco kepala faksi terbesar sekalipun. Apa yang istimewa tentang orang-orang yang tinggi dan perkasa itu? Mereka hanya cukup beruntung untuk dilahirkan dalam keadaan mereka. Kekuatan dan status mereka didukung oleh sumber daya organisasi mereka. Penggarap berkeliaran benar-benar berbeda. Mereka harus berjuang mati-matian untuk setiap inci kultivasi. Karena kerja keras yang diperlukan, mereka tidak dapat sepenuhnya melepaskan harga diri mereka. Langkah tunggal Jiang Chen dengan mudah menghancurkan semua harga diri mereka. Tuan Muda melambaikan tangan. Kalian bertiga akan menjadi pilar yang kuat untuk Gunung Pivot Suci di masa depan. Tolong buat dirimu nyaman. Aku punya masalah lain yang harus aku tangani. Permisi. Setelah melakukan semua yang dia ingin lakukan, dia pergi tanpa sepatah kata pun. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menunjukkan kehebatan yang mengintimidasi. Dia ingin menghancurkan kebanggaan saudara laki-laki Jiao untuk mengintegrasikan mereka lebih penuh ke Gunung Pivot Suci. Kalau tidak, mereka akan menimbulkan masalah di garis depan untuk faksi secara keseluruhan. Yang lain tidak akan menerima pasangan pria sombong, terlepas dari kekuatan atau keahlian mereka. Setelah pemuda itu pergi untuk selamanya, Jiao Yun menghela nafas. Saudara Mo, siapa Tuan Muda Tuan Zen? Pengetahuan Dao bela dirinya sangat menakutkan. Petik 2. Iya nih, aku tahu dia pengamat yang tidak memihak, tetapi pertarungan itu terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Aku terkejut dia berhasil menangkap poin kunci sebanyak yang dia lakukan. Bahkan Kaisar Pivot mungkin tidak bisa memperbaiki kekurangan dengan teknik bela diri kita. Petik 2. Sejujurnya, itu bukan kemungkinan tapi kepastian. Tidak mungkin Kaisar Pivot mampu melakukan hal yang sama. Pengetahuan Dao Jiang Chen tidak tertandingi di pesawat surga. Kemampuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kaisar besar yang hidup di pesawat fana. Mo Wushuang terkekeh. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu hanya melihat ujung gunung es pepatahnya. Apa? Ini hanya tip. Kaisar Peerless tersenyum dengan dingin. Apa? Menurutmu Tuan Muda ini terbatas pada ini saja? Saudara-saudara Jiao kehilangan kata-kata.
Setelah memikirkannya sedikit lebih lama, mereka sampai pada kesadaran bahwa Tuan Muda Zen jauh lebih tak terduga daripada yang mereka berikan penghargaan padanya. Dia tidak memiliki akhir kemampuannya. Apa di antara prestasi terbarunya yang dapat diklasifikasikan sebagai sederhana? Untuk rapat fasal, ia telah mengalahkan Kaisar Sura yang sangat siap dari posisi yang tidak menguntungkan. Untuk pertemuan kultivator yang berkeliaran, dia menarik satu S1 demi satu, mengalahkan Pilviricity yang bersaing dengan keuntungan yang tidak dapat diatasi, dan menghancurkan wajah kota lain dalam prosesnya. Di Secret Pivot Mountain, dia membiayai barisan besar Kaisar Pengembara yang berkeliaran untuk membantunya. Membunuh Kaisar Sura adalah upaya yang tidak menyakitkan, yang juga membuatnya mendapatkan kesetiaan saudara-saudara. Dan sekarang, tanpa sadar dia mengisi masing-masing dan setiap masalah kecil dengan teknik bela diri saudara-saudara. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan terobosan. Salah satu dari hal-hal ini akan menjadikan Kaisar Besar menjadi fokus perhatian domain manusia. Tuan Muda Zen kurang dari 30 menurut semua laporan, namun telah menyelesaikan semua hal di atas. Apa nama lain yang ada di sana untuknya selain monster? Atau mungkin, keajaiban? Saudara Mo, apakah Tuan Muda Zen benar-benar terkait dengan Myriad Abyss Island? Jiao Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, jawaban Mo Wushuang jelas. Namun, Pulau Myriad Abyss memiliki banyak rahasia. Aku sendiri tidak mengetahui beberapa informasi tentang itu, meskipun aku dekat dengan Tuan Muda. Kita semua adalah pembudidaya pengembara, jadi aku punya nasihat berharga untuk kamu. Ikuti Tuan Muda Zen dengan loyal dan kamu akan memiliki masa depan yang cerah di depan kamu. Kalau tidak, aku ragu kita akan memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh. Bagaimanapun, kita sudah menjadi kaisar yang hebat sebagai kultivator pengembara. Petik 2. Bagian terakhir dari pernyataannya berdering benar. Sangat tidak mungkin bagi para penggarap pengembara untuk naik jauh lebih tinggi daripada kaisar besar. Alasan pertama untuk itu adalah bahwa mereka tidak memiliki sumber daya yang tersedia untuk seseorang yang berasal dari sekte besar. Itu adalah salah satu fakta paling tak terbantahkan tentang keberadaan mereka. Kaisar besar sekte selalu memiliki berbagai rute terbuka untuk mereka berkat sumber daya sekte mereka. Kultivator pengembara yang berkeliaran tidak memiliki kemewahan itu, dan hampir selalu mengalami kesulitan untuk menemukan bahan dan sumber daya yang cocok. Saudara-saudara Jiao tenggelam dalam kontemplasi yang mendalam. Mereka tidak lagi mempertanyakan kebenaran deklarasi Mo Shuang. Mereka belum tahu seberapa cerah masa depan yang akan mereka miliki di bawah Tuan Muda Zen, tetapi peningkatan teknik bela diri yang baru saja mereka terima sudah cukup untuk menggandakan kekuatan serang mereka. Setelah berbagai tugas sampai pada kesimpulan mereka yang tak terhindarkan, persiapan Dragon and Tiger Meet akhirnya selesai. Cuaca hari ini cerah dan cerah. Lapangan besar di bawah Pagoda Velurium adalah tempat pementasan untuk acara tersebut. Para tamu terhormat dari sekte dan faksi di seluruh diatur dalam area yang disediakan untuk mereka. Para pembudidaya pengembara sendiri tersebar di seluruh alun-alun, dengan sejumlah besar meluap ke jalanan. Setidaknya 1 juta telah datang untuk perayaan. Di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya, pertemuan naga dan harimau yang sangat dinanti akhirnya dimulai. Kaisar besar lainnya dari kota berkerumun di sekitarnya, Jiang Chen membuat pintu masuk yang mencolok ke dalam acara tersebut. Tempat duduk khusus diatur untuk semua kaisar dan kaisar besar yang hadir, menunjukkan rasa hormat kota terhadap para ahli kultivator yang berkeliaran. Penggarap berkeliaran di bawah ranah kaisar tidak diizinkan untuk hanya mengemas diri mereka sendiri. Setiap area menjadi sasaran pengawasan dan kontrol yang ketat, memastikan tidak ada keramaian dan kekacauan yang terjadi dimanapun. Pivot Guard ditugaskan pada patroli untuk menghilangkan masalah. Jiang Chen berdiri di atas tempat yang tinggi, didukung oleh sekelompok kaisar besar. Kelompok ini membuat tableau yang mengesankan. Salam, semuanya. Ketika kami pertama kali memutuskan untuk mengadakan pertemuan naga dan harimau, setiap faksi di wilayah manusia mengira kami akan gagal. Mereka berpikir bahwa kita tidak akan memiliki kekuatan setelah masalah baru-baru ini untuk menarik cukup banyak orang. Kehadiran kamu di sini telah membuktikan betapa menggelikannya mereka. Petik 2. Suara kaya Tuan Muda terbawa angin. Dia menanamkan kata-katanya dengan sedikit teknik raungan naga, mengirimkannya ke telinga kolektif penonton. Beberapa dari kamu datang ke sini untuk pil Pinecrane. Beberapa untuk akademi pil kami. Beberapa demi diriku sendiri yang rendah hati. Beberapa,
Untuk for Pulau Myriad Abyss. Dan tentu saja, beberapa datang hanya untuk menyaksikan. Apapun alasan kamu berada di sini, aku ingin menekankan bahwa siapapun yang tertarik untuk membuat masalah harus mengesampingkannya. Aku mengatakan ini di muka mereka yang tidak akan dicap sebagai musuh kota kami. Kami tidak akan menyisihkan seperempat pun. Petik 2. Nada bicara dan peringatan Jiang Chen sangat keras. Pil Pinecrane, Akademi Dao Pil, ahli misterius dari Myriad Abyss Island, semua itu dan banyak lagi akan ada di sini. Namun, Meet akan jauh lebih menarik dari itu. Jika Pil Pinecrane dipamerkan dan dilelang, bagaimana tamu kami akan puas? Bagaimana keunikan Dragon and Tiger Meet akan terungkap? Felurium Capital memiliki banyak hal untuk ditawarkan dari kasnya daripada itu. Banyak acara akan berlangsung di Meet, dan banyak dari kamu akan mendapat manfaat dari masing-masing dari mereka. Petik 2. Pertemuannya dengan para pendengarnya terbukti cukup efektif. Raksasa kultivator pengembara tidak senang dengan pidato tersebut, tetapi yang biasa merasakan kehangatan di kerang hati mereka. Apakah Tuan Muda Zen bisa sepenuhnya memenuhi janjinya atau tidak, setidaknya sikapnya ada di sana. Para pembudidaya berkeliaran tingkat rendah tidak datang sia-sia. Aku belum pernah menjadi kata-kata kosong. Izinkan aku mengumumkan acara pertama. Dijuluki, Mata Perseptif, ini terkait dengan identifikasi harta karun. Di babak ini, harta apapun yang tidak dapat diidentifikasi oleh siapapun dapat disajikan. Kami akan bertanggung jawab untuk memberi kamu pengetahuan yang kamu butuhkan untuk memanfaatkannya. Kamu tidak akan kecewa, ada banyak emas di pasir yang akan kita saring. Petik 2. Identifikasi harta karun, menyebutnya sudah cukup untuk menyurutkan minat banyak orang. Setiap pembudidaya bela diri memiliki keingintahuan bawaan dan keinginan untuk harta. Itulah tepatnya apa yang dilakukan perbankan Jiang Chen. Chapter 1267. Undangan tulus ke kelas berat. Tentu saja, kami tidak akan mengungkapkan pemilik harta karun itu demi kerahasiaan dan perlindungan. Tidak perlu mengaitkan harta yang ditampilkan di sini dengan nama seseorang, jangan sampai ada masalah di telepon. Aku bersumpah pada iblis internal aku bahwa tidak ada yang akan diungkapkan. Jika ada yang masih khawatir dengan keselamatan pribadi mereka, mereka juga dapat menyerahkan harta kepada kami untuk dilelang atau transaksi segera sesudahnya. Petik 2. Ini adalah langkah yang perlu. Jika seorang pembudidaya tingkat rendah memiliki nasib buruk untuk memiliki harta karun tingkat tinggi, pada dasarnya dia adalah seorang anak berusia 3 tahun yang secara terbuka membawa emas di jalan. Tidak ada jaminan dia akan mempertahankan hidupnya, apalagi harta. Segmen, Mata Perceptif, ini pada awalnya tidak terdengar sangat menghibur. Jiang Chen benar-benar menghabiskan banyak upaya untuk menghasilkan ide itu. Jika dia bisa menemukan 1 atau 2 item yang sangat berharga di segmen ini, dia akan membangun banyak sensasi. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menggali sesuatu yang tidak jelas, tetapi untuk mempromosikan legitimasi merek Dragon and Tiger Meat. Hanya dengan begitu Felurium Capital menjadi menarik bagi para penggarap yang berkeliaran dalam jangka panjang. Dibandingkan dengan Pil City, Felurium Capital tidak kekurangan kehebatan Pil Dao. Mereka juga memiliki undian yang kurang memadai untuk publik. Festival terbesar mereka adalah pertemuan Pagoda Felurium, tetapi itu adalah sesuatu yang hanya dapat diikuti oleh berbagai fasal kota. Untuk para penggarap yang berkeliaran, Felurium Capital tidak lebih dari sekadar topik percakapan yang berlalu. Jiang Chen telah merancang beberapa segmen sebelumnya untuk membuat pertemuan naga dan harimau lebih menarik. Baru setelah itu akan membawa kerumunan demi kerumunan secara konsisten. Hanya dengan begitu para petani yang berkeliaran akan memiliki kebiasaan untuk datang ke kota. Ketika setiap kultivator pengembara di dunia mengembangkan kebiasaan itu, Felurium Capital akan sebagus pusat kegiatan 8 daerah atas. Dimanapun hub itu, demikian juga inti domain manusia juga. Inkarnasi dari pertemuan ini tidak hanya mengumpulkan para penggarap hebat yang berkeliaran, tetapi juga para peserta dari berbagai sekte dan faksi geografis. Sekte peringkat pertama yang terkenal di dunia dari 8 daerah atas adalah yang paling menonjol di antara para undangan. 8 daerah atas memiliki sekte yang sesuai dengan masing-masing daerah. Selain dari modal abadi eternal, yang lain semua tamu terhormat. Sekte peringkat pertama semua mengirim perwakilan besar ke Meet. Sebagai anggota terkemuka dari sekte mereka, mereka semua memiliki pandangan ke depan dan visi. Beberapa segera menyadari tujuan Jiang Chen setelah mendengar rencana itu. Mereka yang menarik napas tajam.
Tuan muda Zen muda dan ambisius. Entah Felurium Capital akan dihancurkan di tangannya, atau akan naik ke ketinggian yang benar-benar hebat. Petik 2. Seorang pria yang sangat muda mampu melakukan prestasi besar seperti itu. Tuan muda Zen harus memiliki pendukung yang kuat. Bagaimana dia bisa melakukan begitu banyak hal yang sebaliknya? Beberapa orang menaruh kecurigaan yang sangat nyata bahwa Myriad Abyss Island diam-diam mendukung ibu kota. Kaisar Petalplak milik Felurium sama terkejutnya dengan yang lain. Kehadiran dan ambisi Tuan muda Zen telah melampaui bahkan Kaisar Pivot muda. Apakah Felurium Capital menuju kemakmuran besar? Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa para pendengarnya perlu waktu untuk mencerna apa yang dia katakan. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum dan melanjutkan. Kami punya banyak teman dengan kami hari ini. Ada kelas berat dari berbagai sekte, mogul regional dan hebat, dan titans pembudidaya berkeliaran. Sebagai tuan rumah, akan lalai bagi aku untuk menjadi satu-satunya orang yang menjadi sorotan. Aku ingin mengundang beberapa senior yang terhormat dan terhormat di komunitas kultivasi untuk berpartisipasi dalam segmen ini bersama aku. Kami memegang transparansi dalam proses kami sebagai salah satu nilai terpenting kami. Setiap kekhawatiran bahwa aku melakukan ini untuk keuntungan pribadi dapat diberhentikan. Petik 2. Pidato itu murah hati dan langsung. Para pembudidaya pengembara dimenangkan segera, memberikan tepuk tangan meriah kepada pemuda. Namun, meskipun pembudidaya berkeliaran senang dengan pengumuman Jiang Chen, mereka juga sedikit khawatir. Mereka tidak mencurigai visi atau kemampuan Tuan muda Zen, tetapi keegoisan apapun pada pihak pemuda itu dapat mengarah pada meremehkan harta berharga mereka yang disengaja. Jika raksasa lain dilemparkan ke dalam campuran, ada banyak jaminan lebih untuk keadilan proses. Seperti yang diduga Jiang Chen, dunia pembudidaya yang berkeliaran memiliki bagian yang adil dari pemburu harta karun yang sukses juga. Mereka tidak perlu tahu apa yang menjadi rampasan mereka sepanjang waktu, tetapi banyak dari mereka tidak berani pergi ke faksi yang lebih besar untuk mengidentifikasi barang-barang mereka, jangan sampai mereka kehilangan nyawa dan hadiah. Kesempatan yang mereka tawarkan hari ini memang sangat langka. Sebagian besar pembudidaya berkeliaran sangat tergoda oleh tawaran itu. Ada banyak karakter terhormat di sini dari seluruh 8 wilayah atas. Aku bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang dapat menghindari kita dengan bantuan mereka. Mata Jiang Chen menyapu wajah para raksasa, sebuah senyuman tergantung di wajahnya. Partisipasi dalam acara semacam itu juga baik untuk reputasi para hakim. Pandangan pemuda itu memikat beberapa orang yang tertarik untuk maju, tetapi mereka menahan lidah mereka dari pengekangan sesaat. Di antara para pakar pembudidaya berkeliaran, Kaisar Wellspring adalah yang pertama tertawa. Hitung aku sangat menghormatimu, Tuan muda Zen. Apakah kamu ingin aku bergabung dengan kamu? Petik 2. Kaisar Agung adalah yang pertama menjadi sukarelawan. Kata-katanya adil dan cerdas, memberikan penghormatan penuh kepada tuan rumah. Jiang Chen cukup senang. Kamu salah satu dari 6 raksasa di dunia pembudidaya yang berkeliaran, Kaisar Wellspring, dia terkekeh. Aku yakin teman-teman kultivator pengembara kami akan lebih mudah beristirahat bersama kamu. Banyak pembudidaya yang berkeliaran di antara hadirin mengangguk setuju. Kaisar Wellspring jelas berada di 3 besar di antara 6 raksasa, bahkan mungkin tempat kedua atau pertama. Jika dia menilai dalam acara ini, para peserta akan memiliki jaminan yang kuat. Sangat sering, pembudidaya berkeliaran cenderung saling mempercayai lebih dari orang luar. Banyak yang merasa puas bahwa Kaisar Wellspring akan mewakili kepentingan mereka dengan ikut serta dalam acara tersebut sebagai hakim. Haha, Tuan muda Zen, Sekte Yuskaiswat besar dan Gunung Merak Suci adalah teman lama. Bolehkah aku duduk di samping kamu? Han Qianzhan dari Great Yuskaiswat Sek adalah orang yang berbicara kedua. Dalam hal kecakapan bela diri, Sekte Skaiswat adalah di antara 8 atasan sekte peringkat pertama. Sebagai kepala sekte, kehadiran Han Qianzhan relatif tidak terlawan. Maafkan ketidaksopanan aku, Tuan muda Zen. Bisakah aku mendapatkan tempat juga? Kepala Pengadilan Surgawi, Su Huanzhen, mengikuti dari belakang. Tentu saja. Kamu berdua adalah di antara orang-orang yang paling menonjol di 8 daerah atas. Kamu lebih dari cukup memenuhi syarat, dan aku akan senang memiliki kamu. Jiang Chen dengan riang mengabulkan permintaan mereka. Dia melihat ke arah perwakilan sekte peringkat pertama lainnya juga. Satu-satunya pemimpin dari sekte peringkat pertama di sini adalah Han bersaudara dan Su Huanzhen.
Perwakilan lainnya sebagian besar adalah personil tingkat ketiga, atau bahkan yang peringkat keempat atau kelima. Mereka tidak memiliki kekuatan dan kepentingan bagi ketiga hakim saat ini. Karena itu, sebagian besar merasa ragu pada kesempatan mereka untuk meminta. Tuan Muda Feluriam tersenyum. Aku mendengar bahwa kuil Chord Sublime memiliki metode yang disebut mata Buddha prajurit. Itu dapat melihat melalui banyak hal besar dalam kosmos, kebenaran surgawi dan hal-hal fana. Kemampuan seperti itu akan menjadi aset luar biasa dalam mengidentifikasi harta. Apakah ada ahli dari kuil yang ingin berpartisipasi? Petik 2. Dia secara terbuka mendekati kuil Chord Sublime. Kuil Sublime Chord adalah salah satu sekte peringkat pertama di 8 daerah atas. Mereka berkultivasi melalui Dao Buddhis tentang perasaan dan keberadaan. Perwakilannya hari ini adalah salah satu dari master tingkat tinggi, satu Master Dongye. Menanamkan mantra Buddha, sang guru tersenyum. Bagaimana aku bisa menolak tawaran yang begitu baik, Tuan Muda Zen? Dia tentu saja sadar diri. Dia menerima undangan itu tanpa upacara apapun. Jiang Chen membalas senyumnya. Apakah ada orang lain yang mau berpartisipasi? The Moon God Sect tidak memiliki siapapun dengan banyak kemampuan pada subjek. Sekte peringkat ketiga tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi. Istana Sungai Empyrean memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Pilvire City. Rombongan mereka hanya datang untuk berpartisipasi demi menyelamatkan muka. Sebenarnya itu adalah pertanyaan apakah mereka datang untuk memata-matai atau mengumpulkan informasi. Perwakilan utamanya hanya seorang tetua, jelas tidak pada tingkat perwakilan sekte lain. Tidak ada alasan bagi pria itu untuk menjadi sukarelawan. Ditolak akan menyebabkan kehilangan muka yang sangat besar. Bagaimanapun, akan menjadi lelucon jika seorang tetua rendahan sukarela ketika banyak orang penting lainnya tidak. Karena Ninesun Sky Sekte telah berdamai dengan Jiang Chen baru-baru ini, tujuan utama mereka di sini sebagian besar sudah tercapai. Mereka belum cukup siap untuk sisa rapat, dan tidak cukup berani untuk berpartisipasi dalam hal itu. The Heavenly Dragon Sect adalah satu-satunya yang tersisa. Sekte itu agak misterius. Itu menyatakan dirinya sebagai pewaris warisan naga kuno. Dalam hal kekuatan, itu adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya, atau setidaknya terikat. Namun, sesombong sekte itu, perwakilannya tampaknya tidak terlalu tertarik untuk mengadili proses persidangan. Tidak ada orang lain yang maju untuk menjadi sukarelawan. Jiang Chen tidak mendorong apapun. Dengan 4 raksasa di sampingku, dia tertawa, aku yakin semua orang akan lebih percaya pada proses yang akan datang. Aku akan mengulangi apa yang aku katakan, identifikasi harta karun sepenuhnya sukarela. Jika ada yang meragukan kehormatan Feluriam Capital, aku tidak akan memaksa mereka. Di sisi lain, semua orang yang mempercayai kami dipersilakan untuk maju. Petik 2. Dia melambaikan tangan. Saat mempertimbangkan, jika kamu suka, setiap peserta yang bersedia dapat mendaftar di sana. Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao akan mengawasi pendaftaran. Tidak ada risiko harta kamu ditukar untuk orang lain, dijamin. Jiang Chen telah memikirkan setiap langkah. Mo Shuang dan Jiao bersaudara mengawasi pendaftaran karena mereka berkeliaran para petani, dan dengan demikian lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan mereka. Ini meredakan kecurigaan sampai taraf tertentu, memungkinkan peningkatan partisipasi dari audiens. Ada banyak pembudidaya pengelana yang menghadiri rapat, tetapi hanya sedikit dari mereka yang memiliki harta berharga. Namun, Jiang Chen yakin bahwa harta karun sejati memang ada. Jika dia bisa menggali beberapa, kesan segmen akan jauh lebih baik. Chapter 1268. Identifikasi harta dimulai. Antusiasme para pembudidaya berkeliaran yang hadir perlahan-lahan dibangunkan. Jumlah pendaftar naik dengan mantap, gairah membubung begitu tinggi sehingga waktu pendaftaran harus diperpanjang dari 1 jam menjadi 2. Para kelas berat yang duduk di ruang tamu yang terhormat di dalam hati mengagumi Tuan Muda Zen ketika mereka memperhatikan betapa berhasratnya para penggarap berkeliaran. Mereka harus mengakui bahwa Tuan Muda memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Seseorang harus tahu bahwa itu sangat sulit untuk berinteraksi dengan dunia para pembudidaya pengembara. Sangat sulit untuk membuat mereka berpartisipasi dengan sepenuh hati dalam apapun. Namun Tuan Muda Zen telah melakukannya. Segmen identifikasi harta ini bukan bagian yang sangat menakjubkan, tetapi Tuan Muda telah berhasil menyuntikkan kehidupan baru ke hiburan basi.
Dia membujuk para pembudidaya berkeliaran untuk melepaskan keraguan dalam pikiran mereka dan bergabung dengan antusiasme penuh. Masih ada beberapa pembudidaya berkeliaran yang ingin mendaftar setelah 2 jam sudah habis, tetapi waktu sudah habis. Semua orang, aku sangat tersentuh oleh dukungan kamu, Jiang Chen mengumumkan. Tapi kami terikat oleh aturan dan telah meningkatkan batas waktu. Aku hanya bisa meminta maaf kepada mereka yang tidak mendaftar tepat waktu. Namun, pintu-pintu Velurium Capital selamanya terbuka untuk kamu. Petik 2. Mereka yang tidak menyebutkan nama mereka dibanjiri dengan penyesalan. Mengapa mereka tidak bergerak lebih awal? Jika mereka tidak menyeret kaki mereka, mereka akan berhasil tepat waktu. Hitungan harta yang ditawarkan dengan cepat dihitung. Total ada lebih dari 3.600 item. Jumlah ini cukup mengejutkan. Tampaknya Tuan Muda telah meremehkan antusiasme semua orang pada akhirnya. Dia awalnya diantisipasi memilih 1 atau 2 item untuk beberapa ratus atau 1000. Tetapi dengan angka-angka ini, itu jauh lebih mungkin untuk harta nyata muncul di segmen ini. Jiang Chen menanti-nanti proses hukum dengan penuh harap. Semuanya, harta telah dikumpulkan. Aku harus menekankan kembali bahwa, mata perceptif, akan dilakukan dengan sangat tidak memihak. Tidak akan ada berlebihan atau penurunan harga yang disengaja. Kami akan secara akurat mencerminkan nilai sebenarnya dari harta ini. Tentu saja, itu tidak realistis untuk mengevaluasi secara menyeluruh setiap item di sini. Kami akan mengelompokkan mereka menjadi 5 kelas. Kelas 1 adalah yang tertinggi dan akan memiliki paling banyak 20 item. Kelas 2 akan ditutup pada nilai 100, kelas 3 pada 200, dan aku harus menawarkan permintaan maaf aku lagi ke item kelas 4 dan kelima. Petik 2. Pasti ada harta yang bisa ditemukan di dunia pembudidaya berkeliaran, tetapi tidak mungkin semua orang memilikinya. Meskipun tampaknya lebih dari 3.000 telah dikumpulkan kali ini, apa yang benar-benar dapat dipuji sebagai harta tidak diragukan lagi adalah sejumlah kecil. Mungkin hanya 1 dari 1000 yang layak mendapatkan gelar itu. Apakah kalian berempat ingin mengatakan sesuatu? Jiang Chen membalikkan lantai keempat kelas berat. Kaisar Wellspring tersenyum tipis. Kalau begitu izinkan aku. Semua orang? Aku yakin semua orang mendengar tentang reputasi Tuan Muda Zen selama beberapa hari terakhir. Aku Jing Zhonghui dan merasa terhormat untuk dibesarkan sebagai salah satu dari 6 raksasa di dunia pembudidaya berkeliaran. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa karena aku berpartisipasi dalam segmen ini, aku akan menjadi definisi keadilan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk kamu semua sehingga harta kamu digali dan dinilai dengan nilai sebenarnya. Dengan pengetahuan aku tentang Tuan Muda Zen, aku memiliki kepercayaan kuat pada kemampuan dan karakternya. Aku yakin dia dapat membantu semua harta kamu bersinar dengan nilai yang selayaknya. Petik 2. Popularitas Kaisar Wellspring di dunia pembudidaya berkeliaran sangat besar, bahkan lebih besar dari Kaisar Peerless. Kata-katanya langsung membuatnya tepuk tangan meriah. Aku kepala sekte dari sekte Yuskaiswat besar dan berteman lama dengan Tuan Muda. Aku tidak mewakili siapapun hari ini, hanya sekte aku. Aku akan melakukan segmen ini secara adil dan transparan, bercampur tanpa keinginan pribadi sama sekali. Semoga surga dan orang-orang meninggalkan aku jika aku membiarkan motif egois mewarnai tindakan aku. Han Qianzhan tahu bahwa ini seharusnya menjadi pertanda dukungan bagi Tuan Muda dan bahwa ia tidak dapat melampaui tuan rumahnya. Karena itu, ia menjaga kata-katanya singkat dan manis. Su Huanzhen juga menyapa. Aku mengagumi hanya 2 di Velurium Capital, Kaisar Pifao dan Tuan Muda Zen. Aku mengagumi karakter dan luasnya pikiran Kaisar Pifao sementara karakter Tuan Zen yang muda dan pengetahuan yang tak terkira menarik aku. Karena itu, aku percaya dia menjadi tuan rumah acara ini dan aku sangat bersedia untuk berpartisipasi. Petik 2. Biksu yang rendah hati ini adalah Dong Ye dari kuil Chort yang luhur. Atas nama Buddha, aku akan adil dan objektif tanpa mengejar keuntungan pribadi sama sekali. Petik 2. Deklarasi para hakim semakin membuat pikiran para penggarap yang berkeliaran menjadi nyaman. Mereka sepenuhnya menantikan identifikasi sekarang. Tentu saja, banyak yang tahu bahwa barang-barang mereka akan sulit sekali menjadi harta kelas 1. Menjadi harta kelas 2 akan cukup fantastis. Mari kita mulai. Jiang Chen mengumumkan sambil tersenyum. Yang pertama dilakukan di segmen ini adalah menyingkirkan item kelas 5. Ini bukan harta karun. Sementara itu berlebihan untuk mengatakan mereka hanya membuat angka,
mereka tidak bernilai sama sekali. Kelima secara acak menyapu item dengan kesadaran mereka dan memilih 2000 item. Mereka semua melakukan penyisiran total pada akhirnya untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. Mereka sepakat, 2000 ini bisa dihilangkan. Persetujuan dari kelima berarti bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Berikutnya adalah harta kelas 4. Ribuan item lainnya dengan cepat dipilih dari yang tersisa. Ini hanya sedikit lebih tinggi dari item kelas 5 dan hanya bernilai sedikit lebih, tetapi masih sulit untuk label ini sebagai harta. Setelah menyaring harta kelas 4 dan 5, ada kurang dari 200 item yang tersisa. Dari semua ini, salah satu item itu terasa lebih berkualitas daripada yang lain, belum sepenuhnya diidentifikasi, atau hakim tidak setuju tentang cara mengategorikannya. Kejutan berlimpah di dunia, bahkan kelas berat ini tidak dapat mengidentifikasi setiap bagian dari harta karun. Tetapi bahkan jika mereka tidak bisa, mereka masih bisa merasakan samar-samar melalui kesadaran mereka jika barang tersebut bernilai. Dan ya, masih belum ada yang absolut di dunia. Beberapa harta karun yang eksotis tampak lazim dan cukup membingungkan bagi kesadaran. Sangat sulit untuk menentukan definisi tentang mereka. Orang yang tidak berpengalaman mungkin mengabaikan mereka, tetapi mereka yang tahu akan menemukan nilai mereka. Tuan Muda Zen, untuk berpikir bahwa ada beberapa harta di dunia pembudidaya berkeliaran. Han Qianzhan tersenyum saat dia mengarahkan pandangannya pada yang tersisa. Haha, kita harus bertanya pada Kaisar Mata Air tentang hal ini. Dia kelas berat di dunia mereka. Jiang Chen tersenyum. Kaisar Wellspring tertawa terbahak-bahak. Harta di dunia kita pucat dibandingkan dengan milikmu. Jiang Chen mengangguk dengan senyum tipis. Itu benar, tetapi yang mengejutkan aku adalah bahwa sebenarnya ada beberapa hal baik di sini. Sebenarnya ada beberapa kejutan juga. Petik 2. Oh, minat kelompok itu terguncang. Mereka telah memeriksa 200 item yang tersisa beberapa kali. Meskipun ada beberapa item bagus, bukankah itu di atas untuk menggunakan kata kagum? Tampaknya Tuan Muda Zen tetaplah seorang pemuda. Dia melebih-lebihkan terlalu banyak dengan kata-katanya. Namun Jiang Chen mengabaikan pikiran semua orang tentangnya. Mari kita mengurutkan item ke dalam 3 kelas yang tersisa. Aku pikir ada sekitar 150 item kelas 3. Petik 2. Beri atau terima. Su Huanzhen mengangguk setuju. Bagaimana dengan kelas 2, Tuan Muda Zen? Tuan Dongye tersenyum sopan pada Jiang Chen, sepertinya ingin menguji pemuda itu. Jika kita melihatnya dari segi herbal roh, kelas 2 adalah setara dengan peringkat bumi dan kelas 1 sama dengan herbal roh peringkat langit. Ada sekitar 50 harta kelas 2. Petik 2, tapi itu menyisakan sekitar 20 untuk kelas 1. Ini mengejutkan semua orang. Tuan Muda Zen berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak akan ada lebih dari 20 untuk harta kelas 1. Tapi sekarang dia sepertinya menyangkal kata-katanya sendiri. Jiang Chen menawarkan senyum lembut. Pasti ada 20 dari mereka, tetapi yang paling menyenangkan adalah bahwa ada lebih dari satu harta yang melebihi kelas 1. Oh, mata Tuan Dongye berbinar. Dengan warrior Budasai, dia yakin bahwa tidak ada yang lain yang memiliki keterampilan penilaian yang lebih baik daripada miliknya. Mereka mungkin lebih kuat dari sekte dalam hal bela diri Dao, tapi dia yakin bahwa dia melampaui mereka di arena mereka saat ini. Tuan Muda Zen, bagaimanapun, adalah sedikit teka-teki. Pria muda itu tidak begitu mudah dilihat. Dia benar-benar tampak tak terduga. Tuan Muda Zen, memang ada banyak harta kelas 1, tetapi sulit untuk mengatakan dengan pasti jika ada yang lebih tinggi dari kelas 1. Han Qianzhan tidak bisa menolak kata hati-hati. Bagaimana menurutmu, Kaisar Wellspring? Su Huanzhen memutuskan untuk bertanya kepada Kaisar Agung yang berkeliaran, yang menanggapi dengan tertawa kecil. Keterampilan penilaian aku mungkin yang terendah dari kita semua di sini. Kamu semua sangat berbakat. Aku baru saja ikut. Mari kita melihat Tuan Muda Zen untuk meringankan kebingungan kita. Aku percaya padanya. Petik 2. Setelah menerima pil Pinecrane dari Jiang Chen, pembudidaya berkeliaran masih merasa bahwa ia berutang budi pada Tuan Muda. Meskipun dia membantu dalam perang melawan Kaisar Sura, almarhum Kaisar Besar sudah mati dalam situasi seperti itu. Tidak mungkin dia akan melarikan diri bahkan jika Kaisar Wellspring tidak bergerak. Dengan demikian, Kaisar Agung yang berkeliaran sangat mendukung Jiang Chen. Mari kita pilih harta kelas 3 dulu. Jiang Chen tersenyum samar. Tingkat harta ini tidak menimbulkan banyak kontroversi.
Meskipun mereka peringkat yang lebih tinggi dari harta peringkat keempat dan kelima, itu tidak sampai pada titik di mana mereka tidak dapat diidentifikasi. 150 item diberi label sebagai kelas 3, mengantar dalam pemilihan harta kelas 2. Hal-hal yang sedikit lebih sulit di sini, tetapi masih tidak menimbulkan banyak kesulitan untuk kelas berat ini. Mereka memusatkan perhatian pada harta kelas 1. Chapter 1269. 3 harta karun tertinggi. Ada sangat sedikit perselisihan ketika datang ke harta kelas 2 juga. Kelompok itu memiliki mata yang sangat tajam. Memilih itu tidak banyak tantangan. Pilihan semua orang secara konsisten saling mencocokkan. Harta yang diperdebatkan atau di luar pengetahuan mereka tidak tersentuh dan tidak diklasifikasikan. Namun, itu masih menghasilkan 52 harta kelas 2 ketika hasilnya keluar, lebih dari apa yang awalnya mereka harapkan. Grup tidak membayar terlalu banyak karena harta kelas 2 tidak terlalu penting. Mereka paling khawatir bahwa ada 24 harta yang tersisa. Ini jauh melampaui perkiraan awal mereka. Hitungan aslinya adalah bahwa akan ada paling banyak 20 harta kelas 1, tetapi 24 penuh. Bagaimana mereka mengklasifikasikan barang-barang ini? Beberapa harta ini benar-benar asing bagi mereka. Bahkan tangan tua yang berpengetahuan luas seperti Kaisar Wellspring tidak berani dengan santai mengomentari barang-barang ini. Han Qianzhan dan Su Huanzhen juga jauh lebih tidak berpengalaman daripada Tuan Dongye. Karena itu, mungkin terserah Tuan Muda Zhen dan tuannya untuk mengidentifikasi barang-barang ini. Tuan Dong, apakah kamu melihat sesuatu yang patut dicatat? Mengapa kita tidak memilih beberapa dan mengklasifikasikan mereka sebagai pangkat tertinggi? Petik 2. Tuan Dongye merenung dengan sungguh-sungguh. Harta berharga untuk dicatat. Tuan Muda Zhen, biksu ini benar-benar tidak tercerahkan. Apa karakteristik dari harta karun peringkat tertinggi itu? Tuan itu berpikir bahwa Jiang Chen sedang menguji dia. Dia dengan hati-hati melemparkan kentang panas kembali ke Tuan Muda. Jiang Chen tersenyum. Ada 3 item yang aku percaya layak untuk diklasifikasikan sebagai peringkat tertinggi. Sisanya akan tetap menjadi harta kelas 1. Apa yang dipikirkan semua orang? Petik 2. Tuan Muda Zhen, apakah kamu mengklasifikasikan ketiganya sebagai peringkat tertinggi karena kualitasnya yang luar biasa? Atau karena kamu terpaksa melakukannya karena jumlah item telah melebihi perkiraan kamu? Kaisar Wellspring cepat menyela. Jiang Chen tersenyum. Yang pertama tentu saja, aku tidak akan ragu untuk mengklasifikasikan 5 sebagai peringkat tertinggi baik jika ada 5 yang berhasil naik kelas. Petik 2. Tuan Dongye terkejut. Apakah Tuan Muda benar-benar yakin bahwa 3 item di sini lebih unggul dari yang lain? Sang Master tetap tidak yakin. Meskipun seorang beku tidak boleh terlalu kompetitif, dia masih seorang kultivator. Wajar jika dia merasakan semacam daya saing. Selain itu, dia selalu bangga dengan minatnya pada barang-barang berkualitas. Dia tidak berpikir itu salah untuk mengklasifikasikan 24 item sebagai harta kelas 1. Memang ada juga 1 atau 2 item dengan kualitas yang bahkan lebih unggul, tetapi dia tetap tidak yakin bahwa ada 3 item peringkat tertinggi di antara lot. Dia merasa bahwa Tuan Muda Zhen mengudara untuk membuat dirinya tampak lebih unggul. Jiang Chen tersenyum. Biarkan aku memilih harta terlebih dahulu dan memberikan kalian semua penjelasan terperinci. Kata-kata aku saja tidak akan menahan beban. Kita semua harus menyetujui klasifikasi. Petik 2. Dia segera mengidentifikasi 3 harta setelah berbicara. Salah satu harta adalah token giok. Ada simbol kuno yang diukir di slip, dan tampak mustahil untuk dipahami. Tidak ada yang bisa mengatasinya, tetapi orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa itu bukan barang biasa. Selama penyortiran, tidak ada yang berani mengeluarkan nilai karena mereka tidak memahaminya. Mereka khawatir mereka akan salah mengelompokkannya. Token batu giok telah sampai ke ujung karena alasan ini. Tidak ada yang mengangkatnya karena mereka tidak ingin mengungkapkan ketidaktahuan mereka. Mereka lebih suka menunggu orang lain untuk membawanya. Kerumunan terkejut ketika Jiang Chen memilih token giok dan bertanya-tanya mengapa. Apakah Tuan Muda benar-benar mengetahuinya? Harta lain yang dipilih Jiang Chen adalah ramuan roh. Su Huanzhen mengerutkan kening atas keputusannya. Tuan Dongye juga sedikit tersenyum. Jelas bahwa dia tidak terlalu memikirkannya. Kaisar Wellspring tidak bisa tidak khawatir untuk Jiang Chen. Dia tidak tahu apa-apa tentang ramuan itu, tetapi Su Huanzhen dan ekspresi Tuan dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tahu. Selain itu, mereka tidak terlalu terkesan dengan keputusan itu.
Jiang Chen tidak peduli tentang pendapat mereka. Dia melanjutkan untuk mengidentifikasi harta ketiga. Itu adalah jimat yang sangat aneh dan tanpa hiasan. Tuan Dongye mengangguk dengan lemah ketika akhirnya dia setuju dengan salah satu pilihan Jiang Chen. Dia memperhatikan jimat yang luar biasa, tetapi dia memilih untuk tidak sampai pada kesimpulan karena dia tidak yakin dengan asalnya. Firasatnya dikonfirmasi ketika Tuan Muda mengambilnya. Tuan Muda Zen, apakah kamu akan memeringkat harta ini juga? Tuan bertanya dengan tenang dan mengumpulkan. Haha, menurut pendapat aku yang sederhana, token giok harus peringkat pertama, jimat kedua, dan ramuan ketiga. Tentu saja, itu hanya dugaan aku yang dangkal. Jangan ragu untuk menyuarakan pendapat kamu jika kamu tidak setuju. Itu sebabnya aku mengundang kamu semua ke sini. Aku menyambut saran kamu karena aku masih muda dan belum berpengalaman. Petik 2. Jiang Chen mengucapkan kata-kata yang rendah hati, tetapi dia benar-benar memperhatikan pandangan Tuan Dongye yang tidak setuju. Dia tahu bahwa beku itu skeptis. Kaisar Wellspring tertawa. Yah, hitung aku dulu. Aku tidak tahu apa-apa tentang barang-barang ini. Aku merasakan aura kuno yang berasal dari jimat, tetapi aku tidak tahu apa-apa tentang penggunaannya. Aku hanya bisa menunggu analisis dari para ahli. Petik 2. Su Huanzhen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengenali ramuan itu, tetapi tidak mungkin dia mempertanyakan pilihan Jiang Chen karena hubungannya dengan Velurium Capital. Han Qianzhan sama dengan Kaisar Mata Air. Dia bisa mengatakan bahwa ketiga item itu sangat luar biasa, tetapi dia tidak bisa menunjukkan mengapa. Tuan Dongye tidak tetap tinggal. Tuan Muda Zen, aku setuju dengan jimat itu, tetapi aku tidak mengerti mengapa kamu memilih token giok dan ramuan roh. Karena ini adalah diskusi terbuka, kami tidak boleh bersikap lunak dan menerima keputusan kamu tanpa pertanyaan, atau latihan ini akan kehilangan tujuannya. Petik 2. Para pengikut agama Buddha terkadang sangat keras kepala. Mereka seringkali sangat berpikiran tunggal dan tidak fleksibel, tetapi Jiang Chen tidak keberatan. Bahkan, dia mengagumi orang-orang seperti itu. Tuan Dongye, mungkin kamu mengenali ramuan roh ini. Jika aku tidak salah, itu pasti Ganoderma Heavencloud. Aku pernah menemukan ramuan roh kelas langit ini sebelumnya. Tetapi seperti yang telah disebutkan oleh Tuan Muda, hanya harta kelas langit yang dapat diklasifikasikan sebagai kelas 1, dan karena jamur adalah ramuan roh kelas langit, bukankah itu harus diklasifikasikan sesuai dengan itu? Apakah itu benar-benar layak mendapatkan klasifikasi tertinggi? Petik 2. Jiang Chen mengangguk tanpa sengketa dan menunjuk ke arah token. Tuan, lalu apa pendapat kamu tentang token giok? Dia menempatkan token giok di bagian paling atas. Baginya, itu jelas sesuatu yang sangat luar biasa. Tuan Dongye sangat berterus terang. Aku tidak mengenali karakter pada token giok. Jika Tuan Muda ingin mengklasifikasikannya sebagai pangkat tertinggi, kamu harus memberitahu kami asalnya. Atau yang lain, kita akan sulit sekali percaya bahwa itu sebenarnya item terbaik di antara yang lainnya. Kaisar Wellspring tertawa. Yang lain mungkin tidak mengenal Tuan Muda dengan baik, tetapi aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa dia adalah pembuat keputusan yang sempurna. Dia pasti punya alasan untuk memilih token giok. Tuan Muda Zen, kamu tidak perlu membuat kami gelisah lagi. Kami diberitahu bahwa pengetahuan kamu berasal dari Pulau Myriad Abyss, dan bahwa kamu jauh lebih berpengetahuan daripada kami. Tentunya kamu dapat menjernihkan kebingungan kami. Petik 2. Hahaha. Sepakat. Tuan Muda Zen, berhentilah membuat kami tegang. Aku akan mati karena penasaran. Han Qianzhan tertawa terbahak-bahak. Jiang Chen mengangguk. Aku mengenali karakter pada token giok. Ini sebenarnya adalah kitab suci kuno tentang teknik bela diri yang luar biasa. Setelah beberapa evaluasi, aku merasa bahwa tulisan suci sangat rapi dan begitu juga teknik bela diri kuno. Potensinya sebanding, jika tidak lebih baik dari harta karun utama dari sekte besar dari 8 daerah atas. Petik 2. Apa, ini sebanding dengan harta karun utama sekte? Han Qianzhan dan Su Huanzhen hampir tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Rahang Kaisar Wellspring hampir jatuh. Informasi ini terlalu mengejutkan karena domain manusia sangat kurang dalam teknik budidaya yang kuat, bahkan lebih lagi untuk para penggarap berkeliaran. Harta bela diri sebagian besar telah dimonopoli oleh sekte-sekte besar. Penggarap berkeliaran sering harus puas dengan item yang jauh lebih rendah. Tuan Muda Zen, kamu menarik kaki kita, kan? Kaisar Wellspring hampir tidak bisa menahan kegembiraannya.
Aku sudah memberikan kata-kata aku bahwa aku tidak akan berbohong selama penilaian harta karun. Jiang Chen menjawab dengan senyum tipis. Tuan Dongye meragukan kata-kata Jiang Chen terlepas dari dirinya sendiri. Mungkin Tuan Muda Zen tidak mengucapkan kata-kata kosong, tetapi masih ada kemungkinan bahwa dia salah. Mungkin pengamatannya sebenarnya salah. Jiang Chen mengangguk sambil tersenyum. Ya, itu mungkin benar. Namun, aku bersedia menanggung harga kesalahan aku. Jika pembawa harta karun tertinggi ingin berpisah dengan itu pada akhirnya, aku akan membelinya dari tangannya dengan harga yang lebih dari cukup untuk harta kaliber ini. Petik 2. Kerumunan terkejut. Karena kita telah bersumpah untuk melakukan diskusi yang terbuka dan adil, kita harus membahas hal-hal yang berkaitan dengan token giok di lain waktu. Su Huanzhen tiba-tiba menyela. Itu juga baik-baik saja. Kita harus membahas ketidaksepakatan secara terbuka untuk mencegah kesalahpahaman lebih lanjut di jalan. Jiang Chen menjawab dengan lugas. Tuan Dongye tidak yakin, tapi dia masih mengangguk tanpa banyak bicara. Tatapannya tiba-tiba jatuh pada Ganoderma Heavencloud. Dia lebih cepat mati daripada mengklasifikasikan ramuan ini sebagai peringkat tertinggi. Dia tahu bahwa itu adalah ramuan peringkat langit seperti yang dia temui sebelumnya, tetapi tidak ada cara itu layak disebut tinggi. Chapter 1270. Ganoderma Heavencloud. Tuan Dongye adalah pria yang keras kepala yang berbicara apapun yang ada di pikirannya. Tuan Muda Zen, aku tidak bisa mengidentifikasi token giok itu, jadi aku tidak punya ruang untuk berdebat dengan kamu tentang masalah itu. Namun, aku benar-benar berpikir bahwa Ganoderma Heavencloud tidak layak untuk diklasifikasikan sebagai pangkat tertinggi. Ini hanya ramuan peringkat langit berkualitas tinggi. Kamu sudah mengklasifikasikan beberapa herbal peringkat langit sebagai peringkat teratas, bukan? Mengapa Ganoderma Heavencloud di atas teman-temannya? Petik 2. Ganoderma memang ramuan peringkat langit. Su Huanzhen juga tahu itu karena dia mengenalinya. Baik Han Qianzhan maupun Kaisar Mata Air tidak bisa bersaing atas nama Jiang Chen. Itu tidak adil untuk memberikan ramuan itu perlakuan istimewa. Tujuan apa yang dimiliki Tuan Muda Zen untuk melakukannya sejak awal? Apakah dia memikirkan hal lain? Jiang Chen sangat santai. Dia memeriksa Ganoderma dengan mata sabar, menghela nafas. Ganoderma Heavencloud ini harus berusia antara 1000 hingga 1200 tahun. Sudah diambil agak awal, sayangnya. Spesimen 3000 tahun akan bernilai 5 hingga 10 kali lebih berharga. Petik 2. Haha, beberapa herbal peringkat langit lainnya berusia 1500 tahun atau lebih. Jika Ganoderma bahkan bukan 1200, mengapa kamu sangat menghargainya, Tuan Muda Zen? Tuan Dongye masih bingung. Jika efek obat Ganoderma dievaluasi sendiri, itu memang akan menjadi ramuan peringkat langit. Jiang Chen tertawa. Mungkin kamu tidak tahu salah satu propertinya yang lebih unik, Tuan Dongye. Tuan itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya secara naluriah. Dia pandai mengidentifikasi harta, tetapi dia tidak tahu tentang sifat unik dari ramuan roh. Dia belum mau menyerahkan poinnya dulu. Tolong pergilah. Tersenyum, Jiang Chen melanjutkan. Dunia pil Dao berisi variasi yang luar biasa. Kamu semua berada di antara pakar terbaik benua Divine Abyss. Aku yakin kamu tidak asing dengan pil seperti Origin Doubling Pill dan Sage Smile Pill. Petik 2. Tuan Dongye tenang. Pil penggandaan asal adalah pil untuk penggarap ranah asal. Sage Smile Pill sedikit lebih baik, tapi ini dirancang untuk para ahli Sage, ya. Tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Plus, bahan utama untuk Sage Smile Pill adalah rumput surgawi. Aku mendengar bahwa kamu berhasil mendapatkan sejumlah besar rumput, jadi kamu harus memiliki banyak pil sekarang juga. Apa hubungannya dengan Ganoderma Heavencloud? Petik 2. Yang lain juga sama bingungnya dengan dia. Jiang Chen menyeringai. Itu benar. Tidak ada hubungan antara Ganoderma dan Sage Smile Pill. Tapi kami memiliki pil pengganda asal dan Sage Smile masing-masing untuk ranah asal dan bijak. Bagaimana dengan ranah kaisar? Tidak bisakah kita memiliki pil serupa yang tanpa syarat membantu seorang kultivator meningkatkan level di ranah kaisar? Petik 2. Ranah kaisar. Keheranan massal berdesir di antara kerumunan. Satu-satunya pil yang diketahui melakukan itu adalah Sage Smile Pill dan Origin Doubling Pill. Selain itu, yang pertama sulit ditemukan. Salah satu bahan utamanya, rumput surgawi, itu sendiri adalah ramuan roh pangkat langit. Karena itu bisa disempurnakan menjadi Sage Smile Pill,
itu langka dan berharga. Saat itu, satu spesimen dari Liu Zhen sudah cukup untuk menyebabkan pelelangan hiruk-pikuk. Jiang Chen baru tahu kemudian bahwa ada rumpun ramuan yang cukup besar di kemudian hari. Liu Zhen dan ayahnya Jiang Feng telah menemukannya bersama. Rumput surgawi telah memungkinkan Jiang Chen untuk memperbaiki 1 ton sage Smile Pills, yang terbukti sangat berguna dalam meningkatkan secara substansial kekuatan Gunung Tifau Suci. Tuan Muda Zen, dapatkah Heaven Cloud Ganoderma digunakan untuk menyuling pil yang tanpa syarat meningkatkan tingkat seorang kultivator kerajaan? Kaisar Wellspring sama terkejutnya dengan orang lain. Setiap level di dunia bela diri Dao sangat sulit. Khususnya di ranah Kaisar, laju kemajuan yang cepat dianggap 10 hingga 20 tahun, sementara yang lambat, di mana saja dari 1 hingga beberapa abad. Jika seseorang dapat mencapai level tanpa syarat, akan ada penghematan luar biasa dalam waktu dan energi. Selain itu, jika pil seperti ini tidak memiliki efek samping, itu menjadikannya sebagai komoditas panas. Sayangnya, ranah tertinggi yang bisa dimajukan seseorang tanpa syarat dengan pil adalah ranah bijak. Itu adalah pengetahuan umum. Tidak ada yang pernah mendengar bahwa para kultivator kerajaan dapat melakukan hal yang sama. Han Qianzhan sangat gembira. Tuan Muda Zen, apakah dunia ini benar-benar memiliki pil yang melakukan itu untuk para pakar kerajaan? Tentu saja, Jiang Chen tersenyum. Ada banyak keajaiban di dunia bela diri Dao. Tidak terlalu jauh mengambil konsep, kan, untuk memiliki pil yang tanpa syarat meningkatkan kultivator kaisar sekali juga. Petik 2. Semua orang terkejut. Tidak terlalu jauh mengambil konsep. Tidak seorang pun yang hadir memiliki pengalaman dengan apapun yang mirip. Apakah pil seperti itu benar-benar ada dalam domain manusia? Pil City telah mengumumkan bahwa mereka memiliki resep untuk pil semacam ini, renung Guru Dongye. Mengenai apakah mereka benar-benar melakukannya atau tidak, mereka tidak mengakui banyak hal. Namun, beberapa orang berpikir itu agak masuk akal. Petik 2. Pil City suka menggiurkan orang lain. Itu pasti sesuatu yang harus mereka lakukan, Jiang Chen tertawa. Namun, Heaven Cloud Ganoderma tidak ada hubungannya dengan pil semacam itu. Tidak ada hubungannya dengan pil semacam itu. Kenapa dia menyebutkan semua ini jika itu tidak relevan? Ada ekspresi sedih di sekitar. Kerumunan berpikir bahwa mereka baru saja mendengar sepotong pil Dao yang meledak-ledak. Apakah tidak ada yang seperti itu? Jika Heaven Cloud Ganoderma tidak dapat disempurnakan menjadi pil yang meningkatkan para ahli kerajaan, nilai apa yang dimilikinya? Master Dongye dengan tabah berpegang teguh pada poin pertengkaran sebelumnya. Ganoderma Heaven Cloud tidak bisa disempurnakan menjadi pil semacam itu. Bahkan, itu akan sia-sia. Pil miliknya dirancang untuk para ahli kaisar besar. Itu akan meningkatkan level seseorang seperti itu satu persatu. Petik 2. Naikkan tingkat kaisar yang hebat. Kerumunan yang berkumpul hampir tidak bisa percaya apa yang didengarnya. Pakar kaisar hebat tidak terbagi menjadi 9 level. Apakah Tuan Muda Zen bermimpi? Senyum tak berdaya diputar di sudut mulut Tuan Dongye. Dia menggelengkan kepalanya, tidak senang dengan sikap menyesatkan Jiang Chen yang bertele-tele. Tetapi sebagai seorang petapa, dia tidak berada dalam posisi untuk keluar dari kutukan. Jiang Chen relatif hambar dengan tatapannya. Kaisar Agung tidak dipisahkan menjadi 9 level, tetapi mereka memiliki tahapan sendiri, benar. Begitulah, Kaisar Wellspring mengangguk. Kami memiliki tahapan-tahapan tidak tertulis ini, Kaisar Agung setengah-setengah, Kaisar Awal, Kerajaan Kaisar Menengah, Kaisar Agung Maju, Kaisar Agung-Agung, dan Puncak Kaisar Agung. Kedengarannya seperti total 6. Jiang Chen tersenyum sekali lagi. Kaisar Mata Air, kamu harus menjadi Kaisar Agung yang hebat, ya. Dekat dengan Puncak Kaisar Agung. Berapa lama yang kamu butuhkan untuk beralih dari awal ke pertengahan Kaisar Agung, boleh aku bertanya? Petik 2. Kaisar mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak. Jika aku ingat dengan benar, 180 tahun total. Maaf intrusi, Sekte Kepala Han. Bagaimana dengan kamu? Jiang Chen berbalik ke pria lain. Aku malu mengatakan bahwa aku juga membutuhkan sekitar 200 tahun. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya sekte, untuk membut. Han Qianzhan merasa geli dengan pertanyaan itu. Level kultivasinya saat ini hampir sama dengan Kaisar Wellspring, antara Kaisar Agung tertinggi dan puncak. Hehe, kalian berdua jenius sejati. Butuh 250 tahun untuk mengambil langkah itu, keluh Su Huanzhen. Tuan Dongye benar-benar sedikit bingung.
Sungguh, kalian semua adalah yang terkuat dari yang kuat. Aku hanya baru-baru ini menjadi ranah Kaisar Agung. Butuh hampir 400 tahun untuk sampai ke sini. Petik 2. Ini tercermin pada talenta bela diri semua orang yang hadir. Tuan Dongye bukan ahli kaisar yang hebat yang pantas menjadi kepala sekte. Karena itu, ada beberapa harapan agar bakat kultivasinya lebih rendah dari orang lain. Ada semacam pil, tersenyum Jiang Chen, yang memungkinkan seorang Kaisar Agung awal untuk maju ke Kaisar Agung pertengahan dalam 3 tahun. Peluang sukses, lebih dari 90%. Apakah kamu menganggap itu level bebas dengan caranya sendiri? Petik 2. Meskipun pemuda itu mengucapkan kata-katanya dengan sangat lancar, mereka masih merupakan halilintar di dekat telinga pendengarnya. Seorang Kaisar Agung awal, naik pertengahan Kaisar Agung dalam waktu 3 tahun. Bukankah itu juga dibuat-buat? Aku tidak bermimpi, kan, Tuan Muda Zen? Kaisar Wellspring terkekeh. Aku bahkan belum pernah mendengar pil semacam itu, apalagi terlihat satu persatu. Tidak punya aku. Han Qianzan menggelengkan kepalanya setuju. Apakah kamu yakin itu ada sama sekali, Tuan Muda Zen? Su Huanzhen juga sedikit terkejut. Sebelum pil panjang umur, tidak ada yang percaya bahwa pil seperti itu bisa ada sama sekali. Sebelum pil Pinecrane, tidak ada yang percaya bahwa pil bisa memperpanjang hidup kaisar atau kaisar besar. Keduanya ada, tetapi harus digali dari masa lalu. Di zaman kuno, pil seperti itu dan lebih pasti ada di wilayah manusia, yang, secara kebetulan, membuktikan bahwa pil yang aku sebutkan itu benar. Petik 2. Nada bicara Jiang Chen adalah salah satu kepastian mutlak. Pendengarnya sulit meragukannya. Pil Pinecrane sendiri sudah merupakan tantangan yang menyakitkan bagi pandangan dunia semua orang. Tidak ada yang bisa mereka bandingkan jika dia menggunakannya sebagai bahan pembicaraan. Banyak ketidakpuasan guru Dongye menghilang. Dia masih ragu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki keahlian untuk berbicara tentang pil di hadapan Tuan Muda Velurium. Kaisar Mata Air menghirup dengan tajam. Tuan Muda Zen, apa nama pil itu? Bisakah kamu memberitahu kami namanya? Jika ada. Petik 2. Pil Supremasi Kaisar. Namanya berasal dari gagasan bahwa pil itu dapat membantu seorang Kaisar Agung untuk naik ke tingkat tertinggi di atas levelnya saat ini. Petik 2. Pil Supremasi Kaisar. Nama yang bagus. Kaisar Wellspring menamparkan pahanya. Aku tidak akan percaya kata-kata ini jika itu berasal dari orang lain. Namun, aku tidak punya pilihan selain percaya ketika itu datang kepada kamu. Petik 2. Han Qianzan menyeringai. Aku juga percaya padanya. Tuan Muda Zen, apakah kamu mengerti bagaimana memperbaiki pil supremasi kaisar? Petik 2. Sedikit, kurasa. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk rendah hati. Sedikit, keingintahuan menarik hati sanubari penonton. Jika Tuan Muda mengatakan itu, kemungkinan itu berarti dia tahu bagaimana memperbaikinya dengan baik. Spekulasi merebak menerpa kerumunan dan mata melesat ke sana kemari dengan kerumitan.